Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Jamalita Aldona Garuda, kelas A3 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Sebelumnya, video ini dibuat untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester di dalam mata kuliah Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi. Dan di sini saya akan membahas bentuk korupsi gratifikasi. Gratifikasi pada sektor kesehatan. Bicara tentang gratifikasi, ternyata permasalahan ini dapat terjadi di berbagai sektor. Seperti sektor kesehatan, gratifikasi mungkin terjadi ketika seseorang atau pihak yang memiliki konflik kepentingan mencoba memengaruhi tenaga kesehatan melalui berbagai bentuk pemberian. Namun, tidak semua pemberian kepada tenaga kesehatan dilarang. Tenaga kesehatan diperbolehkan menerima pemberian sponsorship untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat konflik kepentingan. Lalu bagaimana mekanisme penerimaan sponsorship tersebut? Sponsorship dapat diberikan kepada tenaga kesehatan, institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan atau organisasi profesi sebagai penyelenggara, jika memenuhi prinsip berikut ini. 1. Tidak memengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan. 2. Tidak dalam bentuk uang atau setara uang. 3. Tidak diberikan secara langsung kepada individu. 4. Sesuai dengan bidang keahlian. 5. Diberikan secara terbuka. Dan 6. Dikelola secara akuntabel dan transparan. Sponsorship dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjadi peserta narasumber atau moderator dalam suatu kegiatan yang diciptakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Khusus untuk pembicara atau moderator, sponsorship dapat diberikan berupa uang atau secara uang sebagai honor sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Sponsorship yang diberikan kepada tenaga kesehatan pada suatu institusi wajib diberikan melalui institusinya dengan menyertakan penugasan dari pimpinan. Sedangkan sponsorship kepada tenaga kesehatan praktik perorangan harus diberikan sesuai dengan bidang keahliannya. Pihak pemberi, institusi penerima atau tenaga kesehatan praktik perorangan wajib melaporkan pemberian atau penerimaan sponsorship pada KPK melalui email sponsorship@kpk.go.id dan kepada Kementerian Kesehatan melalui sponsorship@kemkes.go.id dalam waktu 30 hari kerja setelah pemberian atau penerimaan sponsorship. Sedangkan pemberian sponsorship harus melaporkan kepada KPK dalam bentuk rekapitulasi pemberian sponsorship selama periode 1 bulan berjalan paling lambat tanggal 10 bulan terakhir. Kalau ada pelanggaran, mereka akan mendapat sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau bahkan pencabutan izin. Tak hanya dibuat untuk menomorsatukan kepentingan publik, peraturan ini juga diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan keterbukaan, serta sistem yang adil dalam sektor kesehatan itu sendiri. Saya mengajak saudara-saudari atau adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mencari kampus, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia atau yang dikenal sebagai UNPI yang terletak di Bahu Malalayang, dan saya di sini akan menampilkan video tentang pengenalan lingkungan Universitas Pembangunan Indonesia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris,
Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.